Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang mulia ini kembali kita bincang-bincang sehat insya Allah seperti pekan lalu. Dan tentu kita banyak bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Tentu kita sebagai umat muslim ya, beberapa hari ini mendengarkan kabar meninggalnya para ustadz, para ulama, para alim. Ini adalah sebuah musibah untuk kita semua, karena kematian ulama adalah musibah bagi umat ini. Dan tentunya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sudah ketetapan Allah ya. Beberapa waktu yang lalu atau kemarin ya, si Ali Jabir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pejuang Al-Qur'an. Dan tadi malam kita mendapatkan kabar bencana di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju dan Majene ya. Tentu banyak kerugian material maupun beberapa jiwa yang meninggal. Tentu kita dalam suasana duka di negeri ini, dan beberapa wilayah yang lain yang terkena musibah dengan musibah yang berbeda, ada yang banjir dan sebagainya. Jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pekan lalu telah menjelaskan ya sebagian poin-poin penting daripada sehat dan sakit dalam perspektif Islam ya. Yang lalu kita telah jelaskan bagaimana Islam memandang tentang sehat itu, urgensinya, kemudian tentang sakit dan sebagainya. Ya, kita akan coba lanjutkan slide kita pada kesempatan ini. Ya, yang lalu kita telah sebutkan juga tentang konsep Islam ini sebenarnya dari sisi dalil-dalil syar'i, dari Quran, dari hadis, kemudian dari yang dicontohkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa Islam ini ya memandang atau telah mengajarkan kepada kita ya konsep kesehatan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif, atau bahkan sampai rehabilitatif. Dan ini adalah sebuah keagungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, syariat ini datang kepada kita. Nah, tentu secara prinsip bahwa ilmu kesehatan dipandang di dalam Islam sebagai ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan difahami oleh kaum muslimin. Karena itu Imam Syafi'i menyebutkan ya, setelah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin adalah tentang ilmu kesehatan ini. Dan tentu kita tidak membatasi ya sudut pandang, selama tidak bertentangan dengan syariat dan bermanfaat bagi umat manusia, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, maka ilmu itu bisa dikembangkan ya. Tentu sangat luas, kita tidak menguasai semuanya, namun kita nanti akan bahas beberapa aspek yang bisa kita jelaskan ya dari sisi
contoh-contoh Rasulullah dalam pengobatan, ya, dengan ruqyah, dengan bekam. Kita akan coba kupas dalam perspektif, ya, Tibun Nabawi. Kemudian juga kita akan masuk nanti pada pembahasan tentang herbal-herbal yang akan bermanfaat bagi para ibu-ibu di rumah yang bisa membuat jamu sendiri nanti, insya Allah di rumah masing-masing, ya. Tentu ketika masyarakat Indonesia ini sehat, maka insya Allah ekonomi akan baik, kemakmuran juga akan tercipta insya Allah taala. Nah, kalau kita melihat dalam buku Tibun Nabawi, ya, paling tidak penyakit itu, ya, ini kita berbicara tentang klasifikasi penyakit nih, ya. Jadi penyakit itu dibagi menjadi dua. Ada yang terkait dengan rohani, terkait dengan jiwa, ya, amrodul qulub, ya, penyakit-penyakit yang terkait dengan ruh, dengan jiwa, dengan qalbiyah, perkara-perkara hati. Nah, ini diantaranya adalah syahwat dan syubhat, ya. Syahwat dan syubhat ini memang penting untuk kita fahami, bahwa orang ketika mengalami penyakit dua ini, ya, atau dua penyakit ini berada dalam satu orang, ini bisa berbahaya. Terkadang orang terkena salah satunya, ya, dari penyakit ini. Penyakit syahwat misalnya, ya, segala sesuatu yang memperturutkan hawa nafsu, ya, segala sesuatu yang memperturutkan hawa nafsu, baik itu terhadap harta, ya, syahwat terhadap harta ini juga berbahaya. Sampai-sampai Allah ingatkan kan ketika manusia itu kadang lupa, ya, lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Coba kita lihat beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ini tentang bahayanya syahwat ini. Ya, kita ambil contoh misalnya syahwat terhadap harta misalnya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, telah melalaikan kalian at-takatsur, ya, memperbanyak, ya, harta, anak, istri, ya, pokoknya urusan duniawi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur, ya. Begitu juga dalam hadis disebutkan orang yang syahwat harta, ya, bahwasanya lau anna libni Adam, ya, kalau seandainya anak Adam itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, maka dia akan minta satu emas lagi sebesar gunung Uhud lagi, dan tidak akan pernah puas, ya, hatta, ya, yamla ufahu, ya, biturab, ya, sampai mulutnya itu ya, tertutupi, ya, terpenuhi dengan tanah, artinya meninggal, ya. Memang kadang manusia seperti itu, syahwat kepada wanita, syahwat kepada pangkat dan jabatan, pokoknya syahwat-syahwat yang sifatnya duniawi, ya. Secara fitrah, ya, secara gharizah, ya, secara fitrah memang Allah ciptakan manusia ini ada kecenderungan, ya, terhadap wanita, terhadap harta, itu ada kecenderungan karena Allah sendiri ingatkan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan hiasan bagi manusia itu, perhiasan itu, dan muncul rasa cinta minan nisa, kepada wanita, ya, wal banin, anak-anak, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, ya, dan
apa ya, emas, perak, ya, yang banyak, ya, wal khailil musawwamati wal an'am, ya, kendaraan, ya. Ada orang kalau cinta sekali kendaraan juga, ya. Ya kalau zaman dulu ada kuda, ya, ada unta, ya, unta merah. Ya kalau saat sekarang ini bisa juga masih seperti itu karena realitasnya ada orang juga yang memiliki kendaraan-kendaraan, ya, dari binatang ini juga dengan harga yang sangat mahal. Atau misalnya kendaraan-kendaraan sekarang ya, mobil bermerek atau motor bermerek, ya, memang kecenderungan manusia seperti itu. Salah tidak? Ya tentu tidak salah, asal tidak menghalangi daripada ibadah kepada Allah dan tidak melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ketika itu melalaikan tentu itulah, ya, bisa masuk dalam penyakit ini. Termasuk penyakit syahwat misalnya dalam ayat itu, minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, binatang ternak dan kebun-kebun, ya. Ya, tapi Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya, itulah mataul hayatid dunya, ya, bagian daripada kesenangan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki yang lebih baik. Ini punya syahwat. Ada juga syahwat kepemimpinan, ya. Pokoknya sikut kanan sikut sini yang penting bisa jadi pemimpin. Ini penyakit berbahaya sekali, ya. Ketika telah menjangkiti seseorang itu, ya, penyakit syahwat ini terkadang sampai dia berani melakukan apa saja, ya, dan mau melakukan apa saja asal syahwatnya itu kesampaian, ya, tujuannya itu kesampaian, terutama mengikuti hawa nafsu, ya, syahwat kepemimpinan, syahwat harta dan seterusnya. Yang kedua adalah syubhat, ya. Syubhat ini memang dia lebih banyak, ya, ini mengacu kepada pemikiran, ya, syubhat pemikiran. Taruhlah misalnya Allah itu tidak adil misalnya, ya, muncul penyakit syubhat ini juga berbahaya, ya, berbahaya. Kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, syahwat atau syubhat, itu tergantung kondisi. Kadang kondisi tertentu orang tidak punya syubhat, tapi dia punya syahwat yang lebih, ya, dalam masalah harta dan sebagainya, akhirnya dia melakukan apa saja. Begitu juga dengan syubhat ini bisa terjadi. Terus misalnya mengatakan Allah tidak adil atau berprasangka buruk kepada Allah, ya, di antara hal-hal yang syubhat yang ada di tengah-tengah manusia, ya. Kalau kita bisa maknai syubhat itu adalah perkara-perkara yang sifatnya asumsi, ya, namun dari asumsi itu adalah asumsi yang salah, kemudian dari asumsi yang salah ini timbul perilaku, ya, timbul perilaku yang akhirnya perilaku itu sangat menyimpang dan bisa merusak tatanan kehidupan. Taruhlah misalnya ada orang yang menyangka bahwa, ya, ini masalah warisan tidak adil ini Allah. Kalau adil itu satu-satu, kenapa laki-laki dapat 2 bagian sementara perempuan dapat 1 bagian? Itu salah satu penyakit syubhat, ya, yang terkadang dibumbu-bumbui dengan label akademis, ya, atau ilmiah. Nah, tentu hal-hal yang sifatnya syubhat ini bisa membahayakan. Nah, termasuk penyakit yang bisa mengganggu hati manusia, ya, ada gangguan jin dan sihir ini, adalah penyakit-penyakit yang sifatnya gaib, ya, yang tentu akan kita bahas nanti dalam masalah ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah kita ada cara, ada solusi untuk mengobati penyakit-penyakit ini. Tentu kesembuhan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyakit jasmani nih, ya, penyakit jasmani. Nah, seorang muslim perlu waspada nih, ya, mana yang harus dia perhatikan antara keseimbangan jasmani dan rohaninya. Ya, jasmani banyak konsep penyakit itu, ya. Kalau secara medis ada yang disebut hipertensi, ya,
darah tinggi, ya, bahasa kitanya, bahasa awamnya ya, darah tinggi, hipertensi, asam urat, hepatitis, macam-macam lah nama penyakit itu yang jumlahnya sudah sangat banyak dari sisi penamaan itu. Atau mungkin dalam cara pandang konsep kedokteran timur misalnya ya, alternatif ya, dalam konsep mungkin holistik atau kedokteran timur sering disebut dengan, ya ini pengaruh karena patogen dalam, patogen luar, yang secara umum ketika dia mempengaruhi jasmaninya, ya, mempengaruhi keseimbangan fisiknya, maka itu masuk dalam kategori sakit. Kemarin kita ya sudah sebutkan makna daripada sakit itu. Nah, kita sedikit masuk ya untuk di pembahasan ini tentang hati manusia nih, perlu untuk kita perhatikan karena ya penyakit hati ini juga bisa berbahaya. Kalau kita melihat para ulama kita menjelaskan hati ini ya, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam buku beliau ya, At-Tibbun Nabawi, beliau juga menyebutkan ini. Kemudian beberapa ulama yang menulis buku masalah tazkiyatun nufus ya, seperti Dr. Ahmad Farid, kemudian ulama kita yang lain, masalah tazkiyatun nufus ketika membahas tentang hati paling tidak mengklasifikasikan hati manusia ini menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang pertama adalah qalbun salimun ya, adalah hati yang selalu sehat. Ya, hati yang sehat. Dan inilah yang selamat nanti di akhirat. Allah mengatakan, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat ini apa yang dimaksudkan adalah ya, kalau kita bicara hati ini hati yang ada di dalam dada kita ya, bukan hati dalam makna liver, dalam makna fisik ya. Tetapi hati apa yang ada di dada kita. Karena kalau kita mengatakan aduh sakit hati saya, mana yang kita tunjuk? Di dada kita. Tetapi dia tidak berbentuk organ ya. Dia semacam hati nurani lah seperti itu ya. Sesuatu yang memang di dada. Sebagaimana firman Allah, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, mereka tidak buta penglihatan, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dada mereka. Nah, hati yang selamat ini yang bagaimana sih ya? Nah, ini harus kita miliki ini. Ini hatinya para nabi, para rasul, dan orang-orang yang salih. Ya, hatinya selalu seperti ini. Hati yang sehat, hati yang selalu taat kepada Allah, bebas dari syirik. Nah, ini penting. Satu, bahwa hati yang qalbun salim, ya, hati yang selamat itu, hati yang sehat itu mereka yang atau hati yang selalu ya pokoknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bebas dari syirik. Nah, ini syirik ini banyak macamnya ya. Syirik adalah satu perilaku maupun ucapan ya. Jadi syirik ini adalah sebuah ucapan atau perilaku atau keyakinan ya. Ucapan, perilaku atau keyakinan yang di dalamnya mengandung pengalihan ya suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bahwa ibadah kita ini ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Jadi ada ibadah lisan ya. Jadi apa yang diucapkan di lisan atau yang diyakini dalam hati atau dilakukan dalam perbuatan, ketika dia mengandung unsur penyekutuan kepada Allah dan memalingkan satu jenis ibadah dari badaniyah, lisan dan qalbiyah kita kepada selain Allah, maka itu masuk dalam kategori syirik. Dan saya kira sudah dibahas ya oleh salah seorang ustadz kita di Ruas TV ini tentang akidah dan tauhid. Nah, ini masuk, nanti silahkan pelajari.
Tapi intinya dia tidak menyekutukan Allah, kemudian terbebas dari bid'ah, ya. Ini penting. Bid'ah ini secara gampangnya dipahami adalah sesuatu yang sifatnya ibadah khusus, ya, ibadah khusus, ya. Ibadah khusus yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jika dan para sahabat yang jika itu dilakukan pada saat itu bisa saja, namun tidak ada contoh, yaitu masuk dalam kategori bid'ah. Ya, kita tidak akan menyebutkan di sini karena pembahasan kita bukan masalah bid'ah, nanti didalami oleh salah seorang ustadz kita. Syahwat, subhat, ya, atau terbebas dari syahwat dan terbebas dari subhat. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian hati inilah nanti yang akan selamat pada hari kiamat. Kalau kita melihat pada jenis hati manusia ini sebenarnya sama dengan fisik manusia ini, ya. Dari sisi bahwa ada di antara manusia yang sehat betul, namun jumlahnya sangat sedikit. Maka orang yang memiliki hati yang selamat ini, ya, itu juga jumlahnya sangat sedikit, ya, jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua adalah hati yang sakit, ya. Hati yang sakit ini penting. Hati yang sakit ini bagaimana? Ya, hati ini kadang taat, kadang juga maksiat. Ada kecenderungan pada kebaikan, namun ada juga sedikit naz'ah atau kecenderungan kepada keburukan atau maksiat. Nah, ini hati yang sakit. Sebagaimana fisik manusia itu, ya, fisik manusia ini ada yang sehat. Tadi kita katakan ada yang sehat betul, itu luar biasa, ya, sangat sedikit. Tapi ada yang sehat, kelihatannya sehat, tapi juga kadang sakit, ya, atau disebut sakit, masih bisa jalan-jalan, kadang juga sehat. Nah, ini hati manusia seperti ini kebanyakan kita orang-orang yang beriman kadang, ya, masih ada lah, ya, berbuat dosa dan maksiat, maka ini hatinya sakit, perlu diobati. Ya, kalau hatinya sakit diobatinya dengan apa? Ya, baca Quran, ya, dengar pengajian, nasihat. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Ya, tentu sama dengan fisik manusia. Ya, kalau sudah mati, maka tidak berfungsi lagi seluruh organ dan sistem yang ada di dalam tubuh manusia itu. Maka hati yang mati ini, ya, betul-betul hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak bermanfaat lagi nasihat, serta tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ini sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Bagaimana ayatnya? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, atau sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja mau dikasih nasihat atau tidak dikasih nasihat tidak beriman. Wal iyadu billah. Ya, tadi kita ingin mengetahui sedikit, ya, dengan cepat apa sih penyebab hati sakit, ya? Hati manusia banyak bicara yang tidak bermanfaat, ya. Ini sekarang inilah rame di media sosial, ada macam-macam, ya, aplikasi, ya, ada TikTok, ada apalagi yang terkadang berisi hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Nah, tentu ini bisa, ya, kalau berbicara banyak atau, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini bisa mematikan hati, ya. Tentu segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, ya, itu dalam batas-batas tertentu. Kemudian fudulun nadhar, ya, melihat hal-hal yang haram. Ini juga bisa menyakiti hati kita. Ya, ini penting, ya, hindari, apalagi di media sosial kan berseliweran, ya. Misalnya bagi kaum laki-laki, kalau mungkin terlewat atau di dalam dunia nyata kita tanpa sengaja melihat aurat wanita misalnya, ya, segera alihkan mata kita, ya, karena pandangan pertama itu kalau tidak disengaja dia adalah tidak masuk dalam kategori dosa, tapi diulangi dia bisa menjadi dosa, dan pandangan ini menjadi panah syaitan. Ini penting, ya. Fudulun nadhar, ya, banyak melihat yang haram. Wal billah, ini bisa menyebabkan hati ini menjadi keras, ya, apalagi hal-hal yang sifatnya pornografi, ya.
hal-hal yang sifatnya pornografi itu bisa merusak hati dan mematikannya, ya, dan membuat orang kecanduan dan malas beribadah kepada Allah. Dan ini berbahaya, ya. Dari hasil penelitian bahwa ketika seseorang itu eh, kecanduan pornografi, maka otak itu diperas ya untuk mengeluarkan satu hormon namanya dopamin, ya, dari sistem otak kita. Ketika mengeluarkan hormon dopamin itu, maka akan, ya, ketika berlebihan akan kewalahan, ya, sistem di tubuh, akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit, ya. Hormon dopamin ini sebenarnya adalah hormon kepuasan, begitu, ya, hormon kesenangan, gitu. Tapi kalau terlalu banyak dipaksa dengan melihat hal-hal yang haram, maka ini bisa merusak sistem, ya, di dalam tubuh kita secara lahiriah dan secara hati, bisa mematikan hati. Hudulut ta'am, ya, banyak makan apalagi yang haram. Ini penting. Nah, ini ya, makan secukupnya, ya. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Ini nanti ada kaitannya dengan sistem kesehatan kita dan bagaimana Rasulullah mempraktekkan ini, masalah makanan ini, sehingga beliau menjadi orang yang sangat sehat. Dan ya, terus terang kita ini kadang masih lalai dalam masalah makan ini. Kaidahnya dalam masalah makan ini, satu, halal, dan kedua thayyib. Ya, kalau halal dan thayyib. Kadang orang makan halal tapi kurang thayyib, ya, atau sebaliknya, ya. Dia makan yang halal tapi berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, ya. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Apalagi yang haram, ya. Yang haram ini dua sisi. Satu, membuat kita berdosa dan merusak hati kita. Yang kedua adalah akan berpengaruh terhadap fisik kita. Taruhlah minuman khamr, yaitu bisa berbahaya sekaligus akan menutupi akal kita dari berpikir sehat. Kemudian fudulul mukhalatah, ya, banyak bergaul yang salah-salah. Ini, ya, bergaul boleh, tapi berlebihan ketemu manusia, kalau dia berlebihan itu juga melupakan atau bisa menimbulkan banyak efek. Ya, taruhlah misalnya orang sibuk berkomunikasi dengan manusia tapi lupa berkomunikasi dengan Allah. Ini biasanya ketika banyak bergaul dengan manusia saja ini akan melalaikan, apalagi kalau teman-temannya yang salah. Ya, Nabi sudah peringatkan, kalau cari teman, cari yang seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak dapat hadiah, paling minimal, kalau tidak bisa beli juga, paling minimal kita kecipratan atau bau wanginya itu, ya, memercik ke kita. Ya, kalau bergaul yang salah seperti pandai besi, ya, pandai besi zaman dulu, ya, yang dibakar, dipukul-pukul, paling tidak kalau tidak kena apinya, paling tidak kena asapnya. Makanya hati-hati, dan ini berlaku, ya. Fudulul mukhalatah ini berlaku di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, ini penting, ya. Betapa banyak orang yang salah bergaul di dunia maya, akhirnya, ya, di media sosial dia tidak kenal secara fisik tapi bisa merusak manusia ini. Nah, cara mengobati nih, ya. Cara mengobati hati yang sakit ini banyak baca Quran. Nah, belajar baca Quran, mengingat kematian, ya. Banyak zikir, menghadiri majelis ilmu, ziarah kubur, apalagi bergaul dengan orang yang soleh, banyak berdoa kepada Allah agar istiqomah dan tafakkur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ini, ya, ketika hati kita menjadi sakit, ya, maka lakukan ini. Kalau ini kita tidak bisa lakukan, berbahaya. Sakitnya bisa menjadi sakit yang kronis, akhirnya bisa mematikan kita. Nah, ini kelebihannya, ya. Dalam konsep Islam, penyakit itu bukan melulu penyakit fisik, namun masalah hati manusia itu juga dibahas. Dan tentu ini menunjukkan kesempurnaan Islam yang mengandung di dalamnya hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya, jasmaniah, dan hal-hal yang sifatnya
qalbiyah atau batiniyah. Nah, ada tips ya, tips sehat ini untuk kita lakukan. Pola hidup yang baik ya, makan minum teratur, tidur dan olahraga, keseimbangan lahir dan batin. Nah, ini yang poin penting juga, bahwa bahagiakan diri kita, dan bahagia itu tidak bersyarat. Ya. Nah, jadi ini sehat jasmani rohani sebenarnya ya. Jadi bahagia tidak bersyarat. Apa maksud kalimat ini? Begini, bahwa seorang muslim itu diajarkan qanaah dalam keadaan apapun tetap bahagia. Ya, tidak boleh kita mengatakan begini, ya, kalau kita mau bahagia itu harus bersyarat, biar sampai mati kita tidak akan pernah bahagia. Taruhlah misalnya begini, ada orang mengatakan saya nanti bahagia kalau saya menikah. Ya, artinya selama dia masih jomblo, tidak pernah dia bahagia. Ya, karena dia mensyaratkan bahagianya nanti setelah menikah. Atau misalnya nanti saya bahagia kalau saya sudah menikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya usaha. Selama itu belum tercapai berarti dia tidak bahagia. Artinya, ya bahagia itu tidak bersyarat, bahwa orang mukmin itu bisa mendapatkan kebahagiaan ya kapanpun dan dimanapun, bahkan dalam keadaan senang dan susah. Ya, susah pun selalu dia kembalikan kepada Allah dan penuh kepasrahan. Ya, jadi ini selalu dalam posisi bahagia ya. Kemudian kita melihat secara umum ya, kita lihat secara umum dulu. Ya, bagaimana fisik kita bisa sakit nih? Ya, kita ketahui kalau sehat itu adalah satu kondisi di mana seluruh organ di dalam tubuh kita dan sistem di dalam tubuh kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Menjalankan fungsi-fungsinya. Taruhlah jantung misalnya ya. Jantung dalam konsep disebutkan bahwa jantung ini memompa darah ya dengan dengan waktu tertentu, dengan volume darah tertentu yang harus dia kirimkan ke seluruh tubuh. Maka ketika terjadi perlambatan di jantung itu dalam memompa darah atau terjadi percepatan, berarti kondisi jantung kita sudah tidak sehat, ya. Nah ini. Nah, jadi kenapa bisa sakit? Karena kelemahan organ dan sistem yang ada dalam tubuh kita. Ya, penyebabnya bisa eksternal, bisa juga secara internal. Secara eksternal ya mungkin karena bakteri, virus, ya. Secara internal bisa jadi karena kondisi kejiwaan kita atau memang kelemahan tubuh kita. Ya, jadi sudah begini, ibaratnya maintenance-nya tidak bagus, akhirnya kerja-kerja organ di dalam tubuh kita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau contoh ya, misalnya seorang yang hipertensi. Ya, hipertensi ini sebuah penyakit yang memang harus waspada ya, karena seorang yang terkena darah tinggi, hipertensi akan berimplikasi pada banyak hal. Ya, akan berimplikasi kepada banyak hal ya. Kalau berlebih itu bisa sampai pecah pembuluh darah orang yang terkena hipertensi, waliyadzubillah. Maka ini harus dijaga ya, sehingga ya tentu saya tidak menguasai semua bidang kesehatan, apalagi saya bukan seorang dokter ya, namun dengan pengalaman dan dalam perspektif pengobatan herbal, insya Allah kita akan bisa urai nanti ya, sedikit demi sedikit. Ya, jadi sehat itu adalah ketika organ itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi taruhlah kita lihat atau kita kan rata-rata pernah belajar biologi ya, paling tidak kita mengenal anatomi tubuh kita yang besar-besar saja.
ya, yang besar-besar saja dari organ yang penting. Ya, taruhlah misalnya jantung, apalagi paru-paru, ya, ginjal kita, liver kita, apalagi limpa kita, kandung kemih kita, itu bisa berjalan baik, ya. Ada rangka, ada kulit, ada macam-macam lah, ya, dalam pembagian sistem anatomi dan fisiologi tubuh manusia ini. Nah, jadi sehat itu dalam keadaan semua berjalan sesuai dengan fungsinya, ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, eh, sakit ini bisa karena faktor-faktor internal, ya, bisa juga karena faktor-faktor eksternal, ya. Kelemahan sistem tubuh kita ini bisa terbentuk dari macam-macam, ya. Bisa karena begini istilahnya, ya, mungkin kita berpikir yang mudah-mudah saja difahami. Misalnya satu mesin, ya, satu mesin dipakai terus, tidak ada maintenance yang baik, tidak ada perawatan yang baik, tidak ada upaya untuk apa istilahnya, ya. Kalau motor dan mobil itu apa istilahnya itu, ya? Turun mesin, ya, turun mesin, direfresh kembali. Ya, orang bekerja terus dengan keras, kemudian bisa jadi kekurangan nutrisi atau dan sebagainya, tidak di-maintenance, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Ini tentu di antara yang lain adalah karena bakteri dan virus seperti corona, ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan tentu ini luar biasa, makhluk yang, ya, atau sesuatu yang sangat kecil namun bisa berefek yang berat, ya, bagi kehidupan umat manusia, ya. Nanti kita akan bahas, ya, insya Allah terkait bagaimana sih pengobatannya untuk kasus-kasus seperti itu, serta nanti kita akan ajarkan insya Allah bagaimana bumbu-bumbu dapur bagi para ibu itu bisa menjadi obat bagi suaminya dan anak-anaknya. Ya, gimana caranya? Ini penting karena kita mau menjadi seorang muslim yang sehat, yang kuat, yang berilmu dan bisa menghadapi segala tantangan, ya. Kita tidak ingin menjadi orang yang bangkrut, ya. Yang kemarin kan kita sudah bahas, ya, bekerja maksimal dari muda sampai masa tua, tapi begitu dilanjut usia, nas'alullah al-afiyah, ya, berbagai macam penyakit menyerang kita. Makanya mumpung masih muda, bagi Anda yang muda, ya, kalau sudah tua berumur 40 lebih, tinggal kita maintenance dengan baik ini, ya. Nah, ini sebagai bentuk apa, ya, tasliyatul qulub, ya, untuk menenangkan hati kita. Buat saudara kita yang lagi sakit, lagi di rumah sakit, lagi dalam posisi yang tidak sehat, lagi terbaring di rumah, ya, pertama kita harus menyadari sakit adalah ujian, ya, penghapusan dosa, bisa juga teguran untuk sadar, ya, semakin dekat kepada Allah, dinaikkan derajatnya dan bisa menjadi sebab masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jadi sakit ini kalau dalam teori, ya, dalam teori yang pernah kita baca bahwa orang itu bagus kalau ada sakitnya, karena saat sakit itulah terjadi maksimalisasi kerja-kerja organ untuk melawan penyakit itu, ya. Tentu dalam sakit yang ringan, ya, bukan sakit yang parah. Kalau sakit yang parah kan memang sebuah akibat, ya. Misalnya seorang demam atau seorang itu kadang tidak bisa makan, ya. Itu memang satu proses, ya, yang memang Allah sudah desain manusia seperti itu. Ya, ada sehat, ada sakit, ya, yang terkadang setelah sakit tingkat kesehatan kita menjadi lebih baik. Ya, ini kira-kira kemudian ya, ini petunjuk bagi orang yang sakit gimana, ya? Pertama sabar dan ikhlas, ya.
Kedua, berusaha mencari pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini poin penting bahwa kalau kita sakit, ayo berobat, ya, karena Nabi perintahkan berobat itu sesuatu yang boleh. Meskipun kalau ada orang sakit tidak mau berobat, boleh tidak Ustadz? Boleh. Ya, asal dia tidak berburuk sangka kepada Allah, karena Nabi mengatakan tadawau wala tadawau biharam. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang yang haram, ya. Saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah, ya. Jadi tadawau wala tadawau biharam. Ya, berobatlah namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram bisa kaifiatnya, bisa juga zatnya. Ya, kaifiat misalnya berobat kepada tukang sihir atau dukun, ya, yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini haram hukumnya, ya. Ada ajaran Islam kalau mau jampi-jampi yang tidak dilarang, jampi-jampinya dengan apa? Dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Quran secara umum, itu jampi-jampi. Ya, baca, pegang kepalanya, ditiupkan dengan ruqyah syariah. Itu jampi-jampi itu, tapi boleh. Ya, adapun jampi-jampi yang pakai bacaan yang tidak jelas tidak boleh. Yang kedua dari sisi zatnya, misalnya ya berobat dengan cara yang atau dengan sesuatu yang halal. Ya, tentu kalau dia dalam kondisi sangat darurat, ya, sangat darurat, ya, maka itu berpindah lagi hukumnya. Misalnya, ya, orang yang makan babi itu haram bagi umat Islam. Ketika dia tidak memakan babi, daging babi itu kemudian mati, kemungkinan besar meninggal dunia, artinya betul-betul sudah sangat kelaparan, maka dia menjadi boleh. Itu juga bisa dikiaskan dalam beberapa aspek, ya. Namun sekali lagi dia ketika dalam kondisi sangat darurat dan tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan. Kemudian berobat kepada ahlinya, ya, berobat kepada ahlinya. Kemudian berdoa tiada henti kepada Allah yang maha memberikan kesembuhan. Jadi kesembuhan itu dari Allah, bukan dari manusia. Manusia hanya membantu, ya. Dokter, ahli herbal, atau seorang terapis, atau pengobatan apapun, maka sifatnya dia adalah ikhtiar yang bisa dilakukan dan kesembuhan hanya milik Allah, ya. Kemudian tidak berputus asa, ya, tidak berputus asa. Bisa ditambah sedekah supaya sedekah itu menjadi asbab juga kesembuhan. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita persilahkan, ya. Nggak apa-apa, saya lanjutkan sedikit, ya, saya bacakan saja. Satu kaidah yang penting atau berapa kaidah yang penting yang perlu difahami bahwa insya Allah semua penyakit itu ada obatnya, karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang memberikan obatnya, menurunkan obatnya. Cuman kadang kita tidak tahu, kita belum tahu, atau orang lain tahu, kita belum tahu, atau dokter ini tahu tapi dokter yang lain belum tahu, tapi yakin. Nah, dan ini memberikan semangat kita untuk berusaha mencari obat dari berbagai macam penyakit itu. Kemudian yang terakhir, ya, Nabi berobat seperti ini, ya. Satu dengan obat-obatan alamiah, menggunakan obat-obat ilahiyah, ruqyah dan sebagainya tadi, kemudian dikombinasikan. Nah, tentu dalam hal ini secara umum kita katakan bahwa semua obat yang dia bermanfaat bagi manusia, ya, dan tidak merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu secara hukum dia sesuatu yang boleh.